Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara menghitung arus jenuh lapangan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode tentang Green Time Saturation Method atau GTSM. Ini adalah merupakan materi part yang ketiga dari materi yang berunut. Ada part 1 tentang time slices, part 2 terkait dengan metode kumulatif. Kemudian part yang ketiga ini, para pemirsa, saya akan jelaskan tentang bagaimana cara menghitung arus jenuh lapangan dengan metode Green Time. Para pemirsa, ternyata arus jenuh lapangan itu ada berbagai macam cara pendekatan, cara menghitung, dan tentunya setiap metode ada yang tingkat kesulitan tinggi, ada yang tingkat kemudahannya cukup enak, para pemirsa. Nah, saya akan jelaskan metode ini adalah metode Green Time. Tentunya nanti setelah dari tiga metode ini, di sesi yang berikutnya saya akan jelaskan tentang bagaimana perbandingan ketiga metode ini, mana yang paling enak. Para pemirsa, metode Green Time ini sebenarnya adalah merupakan evaluasi saya setelah mencoba untuk melakukan bagaimana survei dan pengolahan data menggunakan metode time slices, kemudian menggunakan metode kumulatif. Itu ternyata banyak kesulitan-kesulitan dan terlalu jelimet menurut saya, karena harus dipilah-pilah setiap 3 detik atau 4 detikan begitu ya, dipecah-pecah itu ya. Nah, tetapi metode Green Time ini tidak perlu dipecah-pecah, langsung wungkul dalam bentuk satu Green Time itu, bagaimana awal hijau dan akhir hijaunya dan waktu hijau efektifnya seperti apa, langsung diamati seperti itu, sehingga cara pengolahannya akan lebih mudah. Dan para pemirsa, di bagian tengah nanti saya memang replay berdasarkan video seperti apa satu simpang yang sudah direkam menggunakan drone, kemudian kita replay, dan simpang ini adalah simpang yang tipe terlawan, jadi sudah ada pergerakan dari arus yang berlawanan. Kemudian dari hasil pengamatan di video drone ini, kemudian kita olah, contoh-contohnya seperti apa, sampai bisa menghasilkan arus jenuh lapangannya seperti apa. Untuk itu, para pemirsa, untuk lebih jelasnya, silahkan simak pada tayangan berikut ini. Baiklah, para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang metode perhitungan arus jenuh lapangan. Ini adalah part yang ketiga, yaitu tentang Green Time Saturation Method atau disingkat dengan GTSM. Ini adalah metode perhitungan arus jenuh dengan menggunakan metode Green Time, waktu hijau, berbasis waktu hijau. Baiklah para pemirsa, saya akan jelaskan tentang sekilas pengertian apa itu arus jenuh. Para pemirsa, arus jenuh itu ada dua hal. Yang pertama adalah arus jenuh teoritis, yang kedua adalah arus jenuh lapangan. Apa itu arus jenuh teoritis? Yaitu suatu perhitungan arus jenuh yang didasarkan pada formulasi matematis dengan memasukkan berbagai variabel yang mempengaruhi arus jenuh. Rumus yang ada di PKJI itu adalah merupakan jenis arus jenuh teoritis. Nah, arus jenuh teoritis digunakan untuk apa? Tentu digunakan untuk memprediksi, karena memang boleh dibilang itu adalah menggunakan rumus saja. Bahkan ketika barangnya belum ada, kita sudah bisa memprediksi tentang bagaimana perkiraan dari arus jenuh itu. Sehingga formulasi yang ada di dalam PKJI sebagaimana pada rumus yang ada, yaitu arus jenuh J sama dengan arus jenuh dasar J0 dikalikan dengan berbagai faktor koreksi yang terkait dengan bagaimana arus jenuh dasar itu yang layak untuk dikoreksi. Artinya beberapa faktor yang mempengaruhi, apakah itu hambatan samping, ukuran kota, grid, parkir, kemudian belok kanan dan belok kiri. Nah, kemudian di sisi yang lain ada namanya arus jenuh lapangan. Nah, apa itu arus jenuh lapangan? Yaitu suatu arus jenuh yang diukur berdasarkan hasil pengamatan pergerakan kendaraan pada suatu pendekat simpang apil. Artinya diukur di lapangan, dilakukan dengan survei. Nah, kemudian baru diolah. Nah, begitu ya para pemirsa.
Nah, sehingga ketika kita akan mengolah arus jenuh lapangan itu, ketika waktu hijau ini menyala, artinya kendaraan boleh bergerak, maka secara berangsur-angsur pada suatu pendekat itu kendaraan akan bergerak terus, kemudian ketika waktu hijau sudah habis, maka kendaraan yang mengalir itu akan menurun, sudah pada akhirnya sudah tidak ada. Nah, ketika arus di mana ketika beberapa detik, kurang lebih setelah 5 detik yang pertama, itu akan terjadi arus yang konstan di sini, maksimum konstan di sini. Nah, maka garis mendatar inilah yang disebut dengan arus jenuh. Sehingga besarnya arus jenuh itu adalah sama dengan tinggi dari sumbu Y ini, ya. Inilah yang disebut dengan arus jenuh lapangan. Sehingga arus jenuh lapangan ini memang digrafikan hasilnya seperti ini. Tapi kalau arus jenuh teoritis ya tidak bisa karena memang dibuat berdasarkan rumus ini. Sedangkan arus jenuh lapangan dari hasil survei tidak di-plotting, tapi ini sudah dihaluskan. Ada data yang dasarnya tentunya per Pias ya begitu. Oke. Sehingga di sini dikatakan bahwa definisi arus jenuh adalah besarnya arus lintas keberangkatan antrian, ya. Ingat ya, keberangkatan antrian dari dalam suatu pendekat selama kondisi yang ada dengan satuan SMP per jam. Ingat, jadi arus jenuh itu memang harus keberangkatan antrian. Artinya, kalau itu suatu kondisi pendekat di mana kendaraannya sudah tidak ngantri lagi, maka dia sudah tidak bisa dihitung sebagai suatu kondisi yang akan menghasilkan arus jenuh. Ya, oke, baik. Bagaimana arus jenuh lapangan itu dilakukan pengamatan? Tadi grafik yang sudah ada di sini, saya akan jelaskan di sini bagaimana metode pengamatannya. Maka kendaraan yang berjalan saat waktu hijau, di mana itu disebut dengan waktu hijau efektif. Oleh karena itu kita perlu mendefinisikan tentang waktu hijau efektif ini. Di mana waktu hijau efektif ini tentunya ketika kendaraan bergerak, kemudian ketika kendaraan sudah mulai tidak bergerak lagi, sudah tidak bergerak, maka waktu ketika kendaraan ini digunakan untuk bergerak namanya disebut dengan waktu hijau efektif. Tentunya ini adalah saat jenuh ya. Kalau itu tidak jenuh sudah tidak bisa dihitung sebagai waktu hijau efektif untuk arus jenuhnya ya. Oke, baik. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa kendaraan melintasi garis henti setelah selang beberapa detik disebut dengan kehilangan awal. Dari di bagian awal ini ada namanya kehilangan awal. Kemudian tentunya di bagian akhir juga ada namanya tambahan akhir, yaitu pengamatan kendaraan berakhir setelah kendaraan yang bergerak dari antrian sudah tidak ada lagi. Maka ketika di sini disebut dengan tambahan akhir karena ketika ini hijau nyala, tampilan hijau, tetapi kendaraan masih ada sisa yang bergerak, maka efektifnya itu menjadi agak lebih panjang sedikit, maka selisih antara hijau yang menyala sampai dengan efektif kendaraan sudah habis pergerakannya, maka di sini disebut dengan tambahan akhir ya. Kemudian pengamatan kendaraan berdasarkan jenis golongan kendaraan, karena tentu ini akan digunakan untuk membuat konversi dari kendaraan ke SMP. Ya. Oke, saya akan jelaskan di sini para pemirsa, ada berbagai macam metode untuk perhitungan arus jenuh lapangan itu. Sebagaimana yang sebelumnya sudah saya jelaskan, ada 3 jenis. Yang 2 pertama sudah pernah saya jelaskan, silahkan dicek di konten sebelumnya. Kemudian baru kita berbicara tentang yang saat ini adalah Green Time Saturation Method, GTSM ya. Oke, saya akan sampaikan dulu. Jadi yang pernah saya jelaskan yaitu Time Slices Average Saturation Method atau TSESM. Ini diperkenalkan pertama kali oleh Akjelik di Australia tahun 89. Kemudian ada metode yang kedua yaitu Cumulative Saturation Method atau CSM. Ini diperkenalkan oleh Aji Suraji, saya sendiri tahun 93 ketika sedang penelitian tentang tesis di Bandung ketika saya sedang studi di ITB. Kemudian yang ketiga ini adalah Green Time Saturation Method yang saat ini sedang kita bahas, GTSM. Ini juga diperkenalkan oleh
Aji Suraji tahun 2024. Ini adalah merupakan setelah saya mencoba yang menggunakan metode kumulatif, ternyata ini tidak efektif ya, maksud saya terlalu rumit begitu ya. Maka metode Green Time Saturation Method ini menurut saya metode yang paling enak, paling sederhana, mudah, dan hasilnya juga tidak terlalu berbeda jauh dengan metode-metode sebelumnya ya. Oleh karena itu, saya memandang perlu menjelaskan lebih rinci kaitannya dengan metode Green Time ini ya. Oke, baik. Bagaimana prinsip kerja dari metode Green Time ini? Saya singkat saja Green Time untuk GTSM ini. Jadi, survei kendaraan tidak perlu dibuat beberapa bias waktu yang pendek. Nah, ini karena kemudian akan tetapi menjadi satu kesatuan dalam waktu hijau efektif. Jadi, waktu hijau efektif sejak awal ketika tentunya setelah dikurangi dengan kehilangan awal ya, maka itu langsung jadikan satu, tidak perlu dipias-pias ya. Nah, berbeda dengan kalau itu metode akjelik itu kan memang dipias-pias seperti ini. Jadi contohnya di sini dalam satu periode hijau ini 6 detik pertama, 6 detik kedua dan seterusnya. Ini yang bikin ribet ini dan melelahkan. Saya coba pernah menghitung, ini sangat melelahkan ya. Walaupun sudah menggunakan bantuan video. Maka metode Green Time ini langsung jadikan satu saja. Kapan itu awal efektif, kemudian kapan berakhir, itu menjadi satu kesatuan yang namanya waktu hijau. Waktu hijau. Makanya kita sebut dengan Green Time ini ya. Survei waktu diidentifikasi ada awal hijaunya tentunya seperti apa, kemudian waktu awal yang hilang itu berapa, kemudian durasi waktu hijau efektif. Nah, yang paling penting di sini saya tekankan adalah durasi waktu hijau efektif. Ini sangat penting dan ini tidak perlu dipecah-pecah seperti yang di metode time slices dan metode kumulatif. Ya, oke, baik. Lalu bagaimana para pemirsa untuk arus jenuh lapangan Green Time Saturation Method? Para pemirsa, untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat. Kita ambil suatu lokasi. Ini adalah lokasi di Simpang Apil, Jalan L.A. Sucipto, Jalan Raden Panji Suroso. Ini di Kota Malang. Kita lihat di sini ada simpang 4. Ini tipenya tipe terlawan. Jadi ketika dari Surabaya dan Kota Malang ini bergerak secara bersama-sama sehingga ketika ada pergerakan dari satu sisi maka yang berlawanan juga bergerak. Begitu juga dari Kota Batu dan dari Pakis ini juga bergerak secara bersama-sama sehingga disebut dengan tipe terlawan. Oke. Jadi ini Pak Pemirsa yang akan kita gunakan sebagai percontohan di dalam perhitungan ini dan saya akan mengambil salah satu dari kaki simpang yaitu dari Pakis. Tentunya ini saya ambil karena kondisinya kendaraannya ini padat ya sehingga rasanya layak untuk bisa kita gunakan karena memang untuk melihat arus jenuh itu sebaiknya memang betul-betul yang memang antriannya panjang karena biar kita tahu tentang kondisinya memang betul-betul jenuh atau saturated ya dan mungkin sampai bisa disebut dengan fully saturated. Fully saturated itu adalah di mana antrian terakhir bergerak itu ketika hijau itu juga sudah habis. Nah, begitu. Nah, ketika hanya saturated tapi tidak fully saturated, ya, artinya tidak full, maka ketika hijau masih menyala, maka kendaraan yang ngantri sudah tidak ada, sehingga tinggal sisa-sisa hijau digunakan untuk kendaraan yang bergerak, baru datang kemudian langsung meninggalkan simpang itu. Itu namanya saturated, tapi tidak fully. Nah, kalau yang fully inilah, ya, makanya saya ambil ini yang dari Pakis ini. Oke. Baiklah Pak Pemirsa, untuk lebih jelasnya kita akan replay dari video yang ada di sini. Nanti akan kita amati bagaimana kondisi pada kaki simpang dari Pakis itu untuk mengamati tentang arus jenuh yang kita menjadi suatu sampling di sini. Oke, baik, kita akan replay. Inilah
Para pemirsa, simpang yang tadi akan kita gunakan sebagai percontohan untuk perhitungan arus jenuh lapangan dengan metode green time. Sekali lagi, ini adalah simpang yang akan menjadi percontohan tadi adalah simpang pada Pakis. Kemudian simpang yang lain, ini simpang dari Surabaya, simpang dari Batu, dan ini simpang dari Kota Malang. Ya, nanti kita akan amati di sini. Kemudian dari pengamatan ini tentunya yang paling utama kita akan melihat tentang waktu hijau efektif. Oleh karena itu dengan menggunakan kontrol waktu yang di sebelah kiri bawah ini, kapan detik keberapa waktu hijau itu terjadi, kemudian detik keberapa kendaraan itu mulai bergerak, kemudian detik keberapa kendaraan itu sudah mulai tidak bergerak lagi ketika waktu hijau sudah tidak menyala. Nah, kemudian jangan lupa ketika itu langsung selama waktu hijau efektif itu diamati tentang jenis kendaraan. Tentu kendaraannya para pemirsa dipisahkan berdasarkan PKJI, yaitu ada sepeda motor, kemudian kendaraan ringan, kemudian kendaraan bis besar, kemudian truk besar dan kendaraan sedang ya. Oke, ini akan kita replay para pemirsa. Kita lihat di sini ini kendaraan akan bergerak para pemirsa. Bagaimana kita amati pergerakan ini jenis yang terlawan ya. Kita cek terus di sini kapan ini mulai bergerak, kemudian ada namanya nanti waktu hijau efektif ya. Oke. Ini para pemirsa, oke, ini detik ke-18 para pemirsa, karena memang sebelumnya sudah saya amati ya. Jadi ini baru kendaraan mulai bergerak. Tanda-tandanya apa? Jadi ini karena terlawan, yang dari arah Batu ini bergerak lebih dulu, kemudian selisih 10 detik baru ini bergerak. Makanya setelah 10 detik dari yang dari Batu, tentu ini bergerak, yaitu detik ke-18 mulai bergerak. Kemudian nanti kita lihat pergerakan efektifnya bagaimana, para pemirsa kita amati. Ya, oke, ya inilah para pemirsa pergerakannya. Ya, ini berarti detik ke-24, ini kendaraan sudah mulai bergerak di sini. Nah, nanti kita amati berapa kendaraan ini untuk masing-masing jenis kendaraan, baik itu sepeda motor, kendaraan ringan, dan kendaraan-kendaraan yang lainnya. Tidak perlu dipisah-pisah berdasarkan time slices, misalnya 3 detik atau 5 detikan itu tidak perlu, tapi langsung hijau efektif. Ini yang enak itu para pemirsa, sehingga mudah memang cara surveinya itu ya, cara pengamatannya. Oke, jadi sambil bergerak nanti kita amati seperti apa Pak pemirsa ya. Oke ya, gitu ya. Oke. Nah, ini para pemirsa, kendaraan sudah mulai bergerak, ada yang lurus, ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Karena memang adalah tipenya terendung, sementara dari arah yang berlawanan juga sedang bergerak, baik itu lurus, belok kiri, dan belok kanan. Ya, ya ini Pak pemirsa ya. Oke, baik Pak pemirsa. Jadi ini sudah pada detik ke-44, ini waktu hijau sudah berakhir dan kendaraan ini sudah mulai melambat para pemirsa ya. Mulai melambat, kemudian tentunya berarti ini adalah nanti akhir dari waktu hijau efektif itu ya. Oke, para pemirsa, kita replay terus, kita lihat bagaimana pergerakan kendaraan yang putih ini ya. Oke, berhenti kan para pemirsa ya. Nah, ini yang paling penting tadi, berapa selama waktu hijau efektif tadi. Oke, baik, sudah selesai satu replay. Akan kita ulang lagi tanpa saya hentikan untuk melihat bagaimana pergerakannya ya. Oke, silahkan diamati para pemirsa. Inilah contoh pergerakan kendaraan. Saat ini sedang yang dari Surabaya dan Malang ini bergerak. Tentunya setelah sesaat lagi akan bergerak dari kaki simpang dari Batu. Ya, ini para pemirsa, kaki simpang dari Batu sedang bergerak ini ya, bergerak lebih awal, sementara ini masih diam 10 detik pertama. Nah, kemudian setelah itu baru beberapa berikutnya yang dari arah Pakis ini bergerak. Nah, oke, inilah tipikal dari bagaimana pergerakan yang terlawan ya. Jadi kendaraan harus mencari celah-celah mana bisa masuk ya, apakah cukup atau tidak. Jadi gapnya seperti apa, bisa diterima atau tidak, kemudian baru kendaraan bergerak di sini. Nah, inilah para pemirsa nanti akan kita olah dan datanya sudah saya siapkan oleh Pak Aji ya. Oke, baiklah para pemirsa, kita akan masuk kepada hasil perhitungan.
Ya, tadi simpang yang sudah kita replay seperti ini, kita fokus dari simpang Pakis ini, kendaraan tadi sudah kita replay dan sudah bergerak. Kemudian bagaimana hasil pengamatannya, pendekat tadi dari Pakis, tipe terlawan, pergerakannya dari Pakis ke arah Malang, Batu, dan Surabaya. Kemudian yang terlawan tadi adalah dari Batu, pergerakannya ke arah Surabaya, Pakis, dan Malang. Hasil pengamatan, awal hijau tadi terjadi pada detik ke-18, kemudian kendaraan mulai bergerak, tadi adalah pada detik ke-22, kemudian akhir hijau tadi ketika bergerak itu adalah detik ke-42 ya. Oke, baik. Kemudian kehilangan waktunya berarti 24 dikurangi 22 sama dengan 4 detik ya. Oke. Kemudian waktu hijau efektif tadi pada detik ke-42, kemudian berangkatnya 22, maka waktu hijau efektifnya itu adalah 20 detik ya. Oke, ini ya para pemirsa. Jadi inilah waktu hijau efektifnya sebesar 20 detik ya. Langsung kita akan masuk kepada hasil perhitungannya. Bagaimana hasil perhitungan para pemirsa? Jadi saya akan tekankan di sini. Jadi arus jenuh itu akan kita hitung selama tadi waktu hijau efektif. Berapa itu? 20 detik di sini ya, 20 detik. Nah, tentunya kita pilih tadi hasil survei kita dapatkan mobil penumpang adalah 11, kendaraan sedangnya 0, mobil sepeda motornya 40, kemudian bis besarnya 0 dan truk besarnya 0. Nah, inilah pemirsa enaknya. Jadi sudah tidak perlu dipias-pias lagi dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya yang baik itu time slices maupun metode yang kumulatif. Nah, kemudian setelah itu untuk bisa kita buat SMP satuannya, maka kita kalikan dengan EMP-nya ya. Dari EMP ini kita langsung kalikan, maka di sini ketemu SMP untuk masing-masing kendaraan dengan satuan arus SMP per 20 detik. Jadi ini 11, kemudian ini tentunya 40 dikalikan 0,15 ketemu 6 dan seterusnya di sini. Kemudian di sini akan kita konversi dari arus yang satuannya SMP per 20 detik, kemudian kita buat menjadi arus jenuh, ya, menjadi jenuh ya, dengan satuan SMP per jam. Nah, para pemirsa, perubahan dari SMP per 20 detik menjadi SMP per jam ini sebenarnya hanya permainan satuan saja, dari satuan detik menjadi jam. Maka tentunya dikalikan dengan detik itu ke jam itu adalah ada 60 detik dikalikan dengan 60 menit, maka ketemu 3.600 ya, faktor pengalinya, maka berarti 11 dikalikan 3.600 ketemu 1.980. Nah, kemudian untuk yang sepeda motor 6 dikalikan 3.600 ketemu 1.080. Kemudian ini dijumlahkan semuanya ketemu 3060. Satuannya adalah SMP per jam. Inilah para pemirsa arus jenuh yang sudah kita dapatkan dengan metode green time. Nah, lebih enak kan? Karena satu langsung waktu hijau saja dijadikan satu, tidak perlu dipilah-pilah. Dan menurut saya hasilnya hampir sama dengan hasil yang lain, tapi metode surveinya lebih mudah karena tidak perlu dipias-pias itu. Karena kalau tujuannya hanya mencari arus jenuh, ya inilah metode yang paling enak menurut saya ya. Oke, baik. Ada hal yang perlu diperhatikan di metode green time ini. Tentunya yang paling penting adalah waktu hijau efektif tadi, green time-nya seperti apa. Kemudian tentunya kendaraan harus disurvei berdasarkan golongan kendaraan karena akan kita konversi menjadi SMP. Nah, kemudian komentar saya terkait dengan metode GTSM ini, maka cara survei ini lebih simpel karena tidak dibuat pias waktu. Jadi tidak perlu dipecah-pecah 3 detikan, 4 detikan atau 5 detikan begitu, tapi langsung waktu hijau efektif dari awal sampai akhir itu jadikan satu. Nah, tentunya perhitungannya lebih cepat dan lebih mudah dan
menurut saya hasilnya juga cukup akurat ya. Nanti di sesi yang lain akan saya coba perbandingkan antara ketiga metode yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu metode yang pertama adalah metode time slices, yang kedua metode kumulatif, dan yang ketiga adalah metode green time ini. Nanti akan kita bandingkan. Silahkan simak di tayangan konten saya di setelah ini ya, artinya di konten yang akan muncul di periode berikutnya. Itulah para pemirsa kiranya yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana melakukan perhitungan survei untuk arus jenuh lapangan dengan metode green time ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.